Kalau kalian lagi ada yang cari casing dengan airflow oke dan budget cukup bersahabat, video kita hari ini mungkin bisa jadi referensi untuk kalian. Hai Paul Sounder, nama gue Able. Hari ini gue bakal share sedikit cerita soal mindahin daily system gue ke casing baru pakai casing piston dari Paradox Gaming. Jadi sekarang ini gue punya space yang lebih terbatas di rumah. Dan karena sebelumnya gue pakai casing tower, jadi casing lama gue itu berasa menuhi tepat banget. Piston punya dua pilihan warna, ada hitam sama putih. Dan akhirnya gue pilih warna hitam, karena sekarang ini gue sadar diri agak malas untuk bersih-bersih PC. Tapi misalkan di antara kalian lagi ada yang pengen build PC pakai tema warna putih, nanti juga gue bakal setain beberapa referensi produk yang bisa kalian temuin di Poxsound. Piston punya beberapa kriteria sesuai dengan yang gue mau. Dia punya size ATX dengan bahan yang cukup tebal dan gak kaleng-kaleng banget. Dan di bagian depan dia pakai front panel model mesh. Bisa dipasangin 3 fan 12 cm atau 3 fan 14 cm. Front panelnya juga udah pakai magnet, jadi gampang buat lepas pasang kalau emang lagi niat mau bersih-bersih. Top panelnya bisa dipasangin 2 fan 12 cm dan udah ada magnetic dust filter juga. Sementara di bagian belakang udah ada satu fan Paradox Gaming dengan 17 mode RGB otomatis. Dia juga udah ada PSU cover, meskipun bukan model shroud. Dan ada bagian yang bolong biar bisa show off merek PSU yang lagi dipakai. Piston bisa dipasang duo storage 2,5 in dan duo storage 3,5 in. Sementara di bagian side case masih ada celah sekitar 2 cm. Harusnya ini masih aman buat kabel manajemen biar kelihatan lebih rapi lagi. Untuk I/O ports-nya ada satu USB 3.0 dan dua USB 2.0 serta satu HD audio. Dan dia juga udah pakai magnetic tempered glass dengan model swing. Waktunya kita siap-siap untuk pindahan. Daily system yang gue pakai ini bisa dibilang udah cukup lama, tapi masih oke lah untuk handle kebutuhan gue sehari-hari. Dan mumpung sekalian bongkar-bongkar, mungkin akan ada beberapa hardware baru juga yang gue pasangin. Untuk motherboard, gue masih pakai Asus ROG Strix Z370G dengan prosesor Intel i5 8600K. Sedangkan untuk pendinginnya, gue pasangin Arctic Freezer 34 eSport Duo. Untuk RAM, gue pakai Tim Dark Z Alpha 2x16GB 3600. Kedepannya mungkin akan gue pasangin 2x32GB. Untuk primary storage, gue pakai Tim Cardia 2 NVMe 512GB. Dan VGA-nya gue pakai Asus ROG Strix GTX 1060 yang cukup jadi idaman di zamannya. Dan untuk power supply, gue pakai Enermac Marvel Bron 650W. Semua hardware udah kepasang. Waktunya kita nyalain ini sistem dan mudah-mudahan semuanya berfungsi dengan normal. Dan sebelum dibawa balik, mendingan gua tes dulu pakai Cinebench sama Unigine buat mastiin kalau nggak ada error kalau nanti udah sampai di rumah. Agak gatel juga ngeliat casing model mesh begini tapi fan-nya dibiarin kosong. Dan sekarang gue dilema untuk urusan fan. Sebenarnya gue punya dua opsi. Opsi pertama gue adalah pakein fan kayak fan bawaannya yang penuh dengan RGB dan bisa bikin sistem gue kelihatan gaming dan kekinian banget. Atau opsi kedua, gue cari fan yang benar-benar bisa optimalin airflow di casing ini dengan budget yang cukup terjangkau. Akhirnya gue mutusin buat bikin tema daily system gue jadi optimal airflow mode dengan seminim mungkin RGB. Alasannya sih simple, mungkin karena gue sehari-hari udah capek ngeliat RGB di tempat kerja gue. Tapi untuk sistem RGB dan non RGB ini balik lagi ke preferensi kalian masing-masing ya. Kalau kalian tim yang mana? Lebih suka PC yang gemerlap atau PC yang simpel-simpel aja? Boleh tulis-tulis di kolom komentar ya. Untuk fan tambahan, akhirnya gue milih Arctic F12 Value Pack isi 5, ditambah satu piece lagi Arctic F12. Warnanya hitam dan gak pakai RGB, ditambah juga dia udah punya garansi 5 tahun dari Arctic. Dan udah pakai sistem PWM-PST, jadi lumayan buat ngurangin kabel seliweran di dalam casing. Habis ngeluarin duit ekstra buat nambah fan biar airflow-nya optimal, sekarang waktunya kita tes ulang dan kita lihat seberapa gede pengaruhnya ke daily system gue di casing Paradox Gaming piston ini.
piston juga udah support untuk dipasangin IO 240 atau 280 di bagian top panelnya. Tapi untuk IO yang radiatornya tebal kayak Arctic, dia nggak bisa, soalnya bakalan mentok di heatsink VRM ataupun RAM. Akhirnya daily system gue punya rumah baru yang oke. Secara personal gue sih suka sama casing ini, baik dari sisi tampilan, performa setelah di-upgrade fan-nya, ataupun harga. Dan buat kalian yang setelah nonton video ini ngerasa bahwa ini juga casing yang kalian butuhin, harganya ada di sekitar 500 ribuan. Dan kalau kalian bingung mau beli di mana, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Atau kalau kalian punya pertanyaan seputaran casing ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian mau lihat update produk kita yang lain, kalian bisa follow social media kita di Foxsound dan Paradox Gaming. Waktunya gue checklist apa aja yang udah gue beli hari ini. Casing baru, SSD baru, power supply baru, fan baru. Oke Foxsounder, kayaknya kalimat minta maaf lebih gampang daripada minta izin bakalan berlaku buat gue hari ini di rumah. Nama gue Ableh, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye!